Yes, barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman ya. Di readingan kali ini bulan Februari sudah tak terasa. Sudah Februari aja ya. Kemarin kayaknya barusan baca buat bacaan tahunan gitu kan ya. Sekarang udah mau masuk ke Februari. Dan buat kalian yang mendengarkan pada saat Februari ini ya, ataupun yang sebelum Februari, semoga dicatat dulu. Jadi bisa buat pertimbangan-pertimbangan untuk menuju ke bulan-bulan yang selanjutnya. Semoga bacaan ini bisa jadi motivasi yang baik ya buat teman-teman semua, teman-teman Gemini ataupun keras wajarnya Gemini ataupun siapapun yang mau kepo-kepo dengan kehidupannya Gemini. Oke, bukan hanya di channel ini aja, tapi pastikan buat teman-teman semua yang masih belum pada subscribe di channel lainnya dari Oracle Card Indonesia. Ada Oracle Card Indonesia Soul Story, ada juga Oracle Card Indonesia Sound Healing ya. Buat teman-teman semua yang masih belum pada subscribe, ayo segera subscribe. Linknya ada di deskripsi di masing-masing video ataupun di bio-nya Oracle Card Indonesia teman-teman ya. Jadi ada pergantian nama dari Sound Therapy menjadi Sound Healing. Jadi buat teman-teman yang udah pada subscribe di channel yang sebelumnya, yuk segera subscribe di channel yang baru Sound Healing ya. Oke, kita baca yuk buat teman-teman Gemini, apa sih potensi-potensi yang bisa dilakukan gitu kan. Antisipasi potensi-potensi hal-hal baik yang mungkin terjadi di bulan Februari ini ya. Kita akan lihat seperti apa. Dan buat kamu yang Februari ini aja masih belum pada tahu gimana sih Kak caranya buat konsultasi berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku tentunya ya. Yuk Gemini, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Right. Kita bakalan lihat ya teman-teman di readingan ini. Secara general seperti apakah Februarinya kamu ya. Oke, yang jelas satu sih teman-teman ya. Sibuk banget. Ya, sangat sibuk bahkan gitu. Kalau misalkan dibilang benar-benar sibuk, ini Februari ini adalah benar-benar bulan yang kamu akan disibukkan dengan berbagai macam hal yang kaitannya dengan pekerjaan ya, dan ini akan membuat perubahan-perubahan yang sangat besar sekali ke dalam hidupnya kamu. Dan hati-hati kalau misalkan kamu oleng atau tidak seimbang ya teman-teman ya, artinya tetap harus lah ya. Kerja boleh, yang namanya mengejar rupiah itu juga boleh teman-teman, mengejar karir juga boleh gitu. Ataupun kadang ada kan yang tipikal gemes gitu, kalau kerjaannya belum kelar belum istirahat, nah itu juga boleh ya, namanya juga manusia. Tapi apa sih yang dicari sama manusia ya kan, nanti kalau udah sakit gitu kan baru kerasa, aduh kenapa ya kemarin itu aku kerja terus gitu kan, kenapa sih kemarin aku nggak istirahat gitu, kenapa sih kemarin aku nggak mengistirahatkan pikiran aku gitu kan ya. Sekarang ini jadi sakitnya yang macem-macem gitu ya, itu juga ada teman-teman. Jadi bulan ini selain dengan kesibukan-kesibukan yang luar biasa, hindari lingkungan yang toksik ya teman-teman ya, karena entah kenapa gitu kan, entah kenapa yang ngomongin di belakang nih banyak gitu, yang nggak sesuai dengan apa yang dibicarakan juga banyak gitu. Jadi kayak misalkan bilangnya A gitu ya, mau bantu gitu, tapi ternyata in the end gak jadi gitu ya. Di depannya baik, ternyata di belakangnya ngomonginnya enggak gitu. Jadi ada versi-versi pengkhianatan yang mungkin terjadi, dan ini menimbulkan suatu perubahan besar gitu ya dalam kehidupan kamu di bulan Februari ini. Jadi ya wajar sih ya, namanya juga manusia, perubahan pasti terjadi gitu. Tapi aku percaya sih ya buat kalian para Gemini yang sudah banyak pengalaman gitu kan, bisa lah ya namanya ada solusi-solusi yang bisa dilakukan pasti ya. Karena kalau misalkan dilihat di sini tidak terlalu signifikan ya, maksudnya
Ya ada sih hal-hal yang berbahaya mepet-mepet dikit gitu lah ya, tapi bisa diatasi dengan baik gitu loh. Mepet-mepet dikit. Ya, seperti itu teman-teman. Yang jelas kamu diingetin untuk seimbang sih ya, karena besar kemungkinan ini lebih banyak timpang ke pekerjaan-pekerjaan. Jadi kayak orang gila dong ya. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita udah sibuk sama pekerjaan gitu kan ya, yang lainnya lupa, termasuk dengan kesehatan sendiri. Kalau udah sakit baru ya, apalagi musimnya lagi wih luar biasa banget ya. Oke, kita lihat untuk sekarang kita menuju ke keuangan kamu ya teman-teman ya. Keuangan kamu tuh seperti apa Februari ini? Yang harap-harap cemas ya. Yang harap-harap cemas keuangannya kamu di Februari ini akan kayak gimana? Ada beberapa hal yang kemarin-kemarin mungkin kurang terrealisasi ya teman-teman ya. Ini ada potensi ya, potensi untuk bisa merealisasikan gitu kan apa yang mau dilakukan. Hanya saja kalau misalkan kamu tidak melakukan apa-apa ya, hasilnya juga nggak akan jadi apa-apa gitu loh teman-teman ya. Jadi keuangan ini akan tergantung dari usahanya kamu akan kayak gimana. Dan ingat bahwa pengeluaran sama pemasukan ini besar kemungkinan akan agak-agak seimbang ya teman-teman ya. Jadi ya memulai gitu kan ya, ketika kita memulai sesuatu hal atau ketika kita membuat sesuatu hal yang baru, jangan mengharapkan gitu kan sesuatu hal yang besar ya. Apalagi kalau misalkan kamu tidak melakukan apa-apa gitu kan ya, jangan mengharapkan sesuatu hal yang apa-apa gitu. Intinya adalah seperti itu untuk keuangan kamu. Dan hati-hati potensi rawan-rawan konflik atau rawan-rawan perselisihan, baik itu di tempat kerja atau tentang sesuatu hal yang berbau-bau dengan pekerjaan. Jadi kalau sudah memang merasa bahwa sudah mau dibawa agak tensionnya naik nih secara emosional atau secara perasaan ataupun secara apapun lah ya teman-teman ya. Oke, it's time to stop gitu. Karena pasti kalau misalkan kita bawa-bawa emosi kita ya, apalagi kalau misalkan kita bicara tentang keuangan ataupun pekerjaan ataupun apa ya, itu nggak akan membawa kita kemana-mana gitu. Yang ada malah membawa kita kadang-kadang peluang-peluang kita tuh jadi hilang gitu loh satu persatu teman-teman ya. Seperti ini. Ini untuk keuangan kamu ya, ini untuk keuangan kamu. Nah sekarang kita akan melihat gitu, ini faktor yang jauh lebih penting ya daripada keuangan juga teman-teman ya. Uang penting, tapi ini juga jauh lebih penting ya, kesehatan kamu. Kita akan lihat kesehatan kamu di Februari ini seperti apa. Kesehatan. Kalau dilihat di sini. Kesehatan, yang namanya menjaga kesehatan tuh nggak bisa yang namanya sehari 2 hari, bener nggak sih? Yes, bener banget teman-teman ya. Kenapa gitu? Karena nggak ada yang namanya sakitnya sekarang itu hasil dari sekarang gitu loh, enggak ya. Tapi hasil dari apa yang kita lakukan kemarin-kemarin. Jadi kalau misalkan kamu mau sehat ya, apa yang kamu lakukan sekarang ini ngefek gitu loh untuk kehidupan kamu setahun ke depan ataupun 2 tahun atau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan sampai kapanpun. Kesehatan itu adalah sebuah investasi ya, itu bener banget teman-teman. Karena kalau misalkan kita tidak melakukan itu sekarang, kita tidak akan bisa menuai hasilnya itu nanti gitu. Dan hati-hati dengan daerah-daerah tenggorokan ya teman-teman ya, apalagi ya kalau kita bilang tentang sariawan lah gitu kan, atau tentang batuk lah gitu ya. Hati-hati dengan daerah-daerah seputar pernafasan juga ya. Dan buat kamu yang sedang hamil atau sedang mengandung atau sedang menunggu kelahiran dan sebagainya, ini juga mesti dijaga ya teman-teman ya. Lebih belajar untuk sayang sama diri, peduli sama diri ya, taking care of yourself ya, seperti itu. Jadi
lebih banyak fokus ke situ dulu deh gitu ya, jangan ke yang lain-lain. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang perlu untuk diungkapkan teman-teman ya, karena kalau kita bilang sakit-sakit yang kaitannya dengan fisik ya itu berkaitan dengan pikiran teman-teman ya, psikosomatis. Jadi apa yang bisa kamu ungkapkan dan itu bisa yang namanya membantu supaya jauh lebih sehat ya, ungkapkan ya, bicarakan. Cara bicaranya mungkin yang harus diperbaiki ya, tetapi akan jauh lebih baik segala sesuatu itu dibicarakan teman-teman ya, diucapkan atau diungkapkan. Whether apakah ketika kita mengungkapkan atau mengucapkan itu didengerin dengan baik atau dianggap angin lalu ya nggak apa-apa, karena ketika kita bicara tuh sebenarnya nggak ada hubungannya sama orang lain gitu loh, tapi hubungannya dengan diri kita sendiri seperti itu ya. Ini untuk kesehatan kamu. Nah sekarang kita bakalan lihat untuk love reading ya. Love reading kita lihat ke jomblo dulu ya teman-teman ya. Buat kamu Sagittarius, walah ya, Gemini ya. Buat Gemini yang jomblo, saatnya fokus sama keluarga dulu sih teman-teman ya. Jadi kayak misal keluarga tuh keluarga besar ya, dalam arti keluarga besar itu bukan keluarga yang kamu married dengan seseorang itu enggak, tapi keluargamu sendiri nih loh, keluarga kandung, bapak kamu, ibu kamu ya, kalau masih ada ya teman-teman ya. Jadi ada orang tua ataupun kakak adik ataupun apa ya, keluarga dalam arti yang seperti itu. Lalu juga belajar untuk melepaskan ya, dalam artian yang lalu sudah berlalu. Kalaupun ada sesuatu hal yang memang perlu dilepaskan dan memang sudah lepas, sudah tidak ada ya sudah dilepaskan, let go gitu loh. Sekarang ini saatnya untuk fokus sama keluarga yang ada nih saat ini gitu kan. Entah misalkan kalau misalkan kamu seorang ibu dan kamu adalah seorang ibu yang single parent gitu kan, ya udah fokusnya sama siapa sih, sama anak kalau misalkan punya anak ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian tidak ada ya sudah gitu, dengan keluarga ibaratnya, apakah itu keluarga yang bisa kamu perhatikan ya, hal-hal yang seperti itu, ataupun ada hal-hal yang kaitannya dengan keluarga ya, masalah-masalah yang kaitannya dengan keluarga yang harus diselesaikan ya, seperti itu. Dan jangan apa sih kayak nambahin keruh permasalahan, tapi pikirkan solusi apa yang bisa diambil ketika mungkin anak kamu, keluarga kamu ataupun saudara-saudara kamu ya yang misalkan minta tolong nih sama kamu, ataupun mereka bicara ya. Karena kalau kita bilang aja, seorang anak bicara kepada orang tuanya ya, kepada ibu atau bapak itu butuh keberanian loh teman-teman ya. Ataupun seorang ibu yang ibaratnya mereka bicara kepada anaknya, seorang ayah yang mereka bicara kepada anaknya ataupun kepada saudara dan sebagainya, mereka pun juga butuh keberanian gitu. Jadi nggak usah dijudge, nggak usah dihakimi atau nggak usah dimarahin, tapi pikirkan ya solusi apa yang bisa dilakukan supaya sama-sama terbantu dan bisa selesai semua ya, seperti itu. Oke, ini untuk kamu yang jomblo, jadi fokusnya ke keluarga dulu nih teman-teman ya. Terus kita lihat untuk kamu yang have relation ya, have relation, punya pasangan, punya komitmen gitu. Nah kalau kita ngarep ya pasangan kita itu selalu sempurna, terus menerus sempurna ya, sesuai dengan ekspektasinya kita ya, gak bisa teman-teman. Kenapa? Karena namanya juga kita itu berpasangan dengan manusia, bukan dengan robot yang maksudnya kalau misalkan robot tuh 01 itu benar salah gitu. Tapi kalau misalkan manusia itu masih bisa namanya setengah salah setengah benar, itu masih ada ya. Yang namanya persepsinya itu sendiri-sendiri lumayan lah gitu kan, yang bukan suka atau nggak suka aja, tapi bisa juga bicara lumayan lah, lumayan suka gitu, bisa juga teman-teman. Jadi nggak bisa semua atau segala sesuatu hal itu sesuai dengan ekspektasinya kita ya. Kita bakalan kecewa gitu loh, kita bakalan marah-marah sendiri, dan buat apa ya, seperti. Jadi belajar untuk saling apa sih kayak appreciate ya. Appreciate itu apa ya, appreciate itu apa sih the way, bahasa ininya apa ya, jadi kayak kita say thank you yang kayak gitu, menghargai, mengapresiasi ya. Kalau misalkan pasangan kamu sudah melakukan sesuatu hal gitu kan, nah say thank you kayak gitu kan, mengapresiate even it's just a small thing that yang menurut kamu tuh that you think that's not important
buat kamu, tapi belum tentu gitu loh. Karena apa yang penting buat kita tuh belum tentu loh penting buat orang lain. Apa yang penting menurut pasangan kita juga belum tentu juga penting buat kita. Jadi kalau misalkan kita bisa saling menghargai ya, we can respect each other ya. Aku rasa sebuah hubungan akan jadi jauh lebih baik teman-teman ya. Konsistensi, persistence, passion ya, karena yang namanya menikah atau yang namanya kamu berpasangan dengan seseorang it's just not about 1 or 2 days gitu kan, tapi lebih ke kayak long life gitu kan ya. Kalau bisa seumur hidup ya why not ya, kenapa enggak ya, seperti itu. Oke, nah makanya aku juga miris nih teman-teman. Jadi kalau misalkan yang suka mengumbar-umbar ya, apa sih, kayak kehidupan di sosial media yang sampai segitunya gitu ya, sampai apalagi sampai kelihatan wajah suami atau istrinya dan sebagainya ya. Ya nggak apa-apa sih ngasih pelajaran, tapi nggak akan bagus juga untuk mental ya, seperti itu. Jadi lebih ke kayak ya kalau misalkan kamu luka, kalau kamu liatin luka kamu sama orang lain, emangnya orang lain mau nyembuhin kamu? Nggak juga kan? Ya kamu harus sembuhin dulu lukamu sendiri. Ya, kamu terluka apa nggak terluka, orang lain tuh cuma nyorakin doang, ih sakit ya, ini tuh harus diginiin loh, ini harus dibawa ke rumah sakit dan bla bla bla. Tapi apakah sakitnya hilang dengan mereka seperti itu? Enggak kan ya, ya tetap aja yang rasain sakit kita gitu kan, tetap aja yang harus nyembuhin juga kita gitu ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, sekarang kita lihat buat kamu yang punya relasi dengan seseorang tapi agak-agak kompleks atau apa sih, kayak rumit lah ya, seperti itu. Aduh ini mah cerita tentang CLBK ya, bolak-balik sama dia lagi, ketemunya balik lagi sama dia lagi gitu. Yuk lakukan perubahan teman-teman ya. Jadi kayak memang kalau misalkan kita bilang iya kak tapi dia soulmate aku, dia karmik soul karmiknya aku dan bla 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 bla, itu dia tadi ya. Tapi kita hidup kan di masa sekarang teman-teman ya, walaupun dia pasangan jiwanya kita gitu kan, di masa lampau ketemu lagi bolak-balik. Tapi kalau misalkan dia orang yang selalu melakukan kesalahan yang sama, cheating ya, berkali-kali bolak-balik selingkuh nih ya, you must have satu rule atau satu kayak boundary sendiri gitu kan, bahwa oke, lu cukup nih gitu kan ya, cheatingnya cukup 3 kali doang lu punya slot gitu kan ya, udah lebih dari 3 kali ya udah gitu, bolak-balik 3 kali nggak ada yang namanya kejelasan apa-apa, diajak married juga enggak gitu kan, di apa namanya, dikasih apa sih, kayak perasaan aman juga enggak gitu kan ya. Wah kenapa harus dijalanin gitu loh, bolak-balik hanya karena sebuah rasa kayak kayak aku nyaman deh sama dia, kayak dia pasangan jiwaku deh gitu, kayak di kehidupan yang lalu ya kayak begitu loh teman-teman ya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang come on, you must be realized, karena kita tuh nggak akan yang namanya ketika kalian berada di usia 30 kalian nggak bisa lagi balik ke usia 20 gitu loh ya. Ketika kita sudah berada di usia 60 kita nggak bisa balik lagi ke usia kita 20 teman-teman. Jadi ya apa yang kita putuskan untuk kehidupan kita ya, itu adalah hal yang dimana tanggung jawabnya kita sendiri ya, seperti itu. Apalagi cerita-cerita yang bolak-balik nih dengan orang yang sama sampai orangnya udah menikah gitu kan ya, dan kita masih terjebak di pola yang sama. Waduh ya, itu benar-benar buang waktu teman-teman ya, benar-benar akan buang waktu, right? Ini untuk love readingnya kamu. Nah sekarang kita bakalan lihat hal-hal baik di Februari ini ya, yang mungkin bisa kamu dapat. Oke. Ada potensi teman-teman ya, orang yang sudah kontaknya putus ya, artinya putus kontak silaturahmi sama kamu ya, udah lama ini bakal ketemu gitu loh, bakal hadir, bakal ketemu ya. Rahasia-rahasia yang mungkin dulu kamu kepingin tahu teman-teman ya, dengan datangnya dia atau hadirnya dia kamu jadi tahu gitu loh, akhirnya gitu ya, akhirnya hidup terus berputar. Enggak ya, itu untungnya ya teman-teman. Terus kebebasan ya, tentang suatu keterikatan yang selama ini mengikat hidupnya kamu, yang sampai sesek nggak bisa nafas mungkin gitu kan ya. Akhirnya kamu dapetin gitu loh di bulan ini, ada kebebasan, freedom ya yang kamu dapatkan, dan juga keinginan-keinginan yang selama ini kamu inginkan teman-teman ya, kamu bisa dapetin ya di bulan ini, walaupun mungkin butuh perjuangan ya.
Ini adalah hal-hal baik yang mungkin terjadi. Amin ya. Diaminin yang baik-baik teman-teman. Lalu sekarang kita lihat untuk saran-saran ngadepin bulan Februari ini. Nah ini yang paling penting sih sebenarnya dari itu semua ya. Saran-saran supaya Februarinya kamu tuh luar biasa ya. Bisa dihadapi dengan smooth, bisa dihadapi dengan bagus. Seperti apa sih kita lihat ya. Tadi ya kita udah baca juga bahwa yang namanya hidup tuh kudu seimbang, iya juga gitu teman-teman. Ini diingetin buat apa sih? Buat istirahat ya, buat istirahat, mengistirahatkan diri itu bukan hanya sekedar kayak mengistirahatkan fisik aja, tapi juga mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan jiwa kalau memang perlu teman-teman ya, detoksifikasi body, mind and soul ya, dan juga mengistirahatkan diri, mengkontemplasikan diri teman-teman, dan memulai sesuatu hal dengan semangat ya. Ini mungkin saja untuk beberapa teman-teman ya adalah suatu masa di mana kemarin berada di masa gelap dan sekarang ini mencoba untuk bangkit kembali gitu. Dan gak ada salahnya teman-teman. Dan kalau misalkan mau memulai suatu project ya atau memulai sesuatu hal yang baru, ini saat yang tepat sih sebenarnya. Ya, yang lalu sudah berlalu ya sudah ya. Sekarang ini adalah saatnya memulai lagi sesuatu hal yang baru dengan syarat ya. Syaratnya apa? Seimbang gitu. Jadi jangan hanya kerja aja gitu kan, tapi juga perhatikan kesehatan. Saatnya istirahat ya istirahat ya. Saatnya untuk bersosialisasi juga masih butuh ya, bersosialisasi lah. Kalaupun kalian tidak membutuhkan sosialisasi dan memang lebih butuh istirahat ya istirahat lah teman-teman. Apalagi ini musim lagi memang bener-bener gak bisa diprediksi banget ya teman-teman. Ke badan tuh bener-bener yang namanya butuh istirahat ya, ya lebih ekstra lah ya seperti itu. Oke? Right, ini adalah bacaan buat kalian semua teman-teman Gemini di bulan Februari ini. Semoga bulan Februarinya kamu ini lancar teman-teman ya. Kita bakalan jumpa lagi di next month ya, bulan depan. Semoga bulan depannya seorang Gemini ini juga jauh lebih dahsyat dan lebih oke lagi ya. Right, nyalakan notifikasi di masing-masing channelnya Oracle Cards Indonesia teman-teman supaya dapat uploadan yang terbaru. Oke? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.